Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dominika Sandang. Nah, teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tujuan hidup manusia. Nah, jadi saya coba menceritakan, memberikan gambaran kepada teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari tujuan hidupnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu tujuan hidup dasar kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah. Nah, jadi teman-teman semuanya, manusia itu adalah seorang khalifah yang mengelola alam semesta ini. Dan manusia ini, teman-teman semuanya, adalah makhluk yang diciptakan sebaik-baiknya, baik dalam bentuk jasmani maupun rohani. Jadi memang betul-betul kita ini udah sempurna diciptakan sama Allah, makhluk yang sempurna di muka bumi. Dan yang paling penting juga, teman-teman semuanya, manusia itu diberi akal untuk berpikir dan juga diberi nafsu. Untuk mengelola akal dan nafsu ini pastilah perlu sebuah pedoman. Dan pedoman inilah yang dinamakan kitab. Nah, kalau di Muslim itu ada namanya Al-Quran. Jadi manusia itu butuh pedoman atau buku petunjuk untuk dia hidup di alam dunia, agar terarah, lebih teratur untuk hidup baik dan benar. Jadi teman-teman semuanya, kalau ngomongin tentang kitab, sebenarnya dari awal terbentuknya manusia, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, sebenarnya sudah ada beberapa kitab yang diturunkan. Nah, kalau khusus kita sebagai seorang muslim itu harus percaya 4 kitab. Yang pertama itu ada kitab Zabur. Nah, yang kedua itu ada kitab Taurat. Yang ketiga itu Injil. Dan yang terakhir itu yang menyempurnakan adalah Al-Quran. Terus, kenapa sih setiap kitab itu beda-beda isinya? Nah, timbul lagi pertanyaan nih, apalagi khususnya bagi yang mualaf ya, orang-orang yang baru kenal dengan agama Islam pasti bingung. Kenapa sih muslim itu harus percaya dari 4 kitab ini, sedangkan 4 kitab ini isinya berbeda-beda? Nah, tapi sebenarnya teman-teman, setiap nabi dan rasul itu diutus, itu membawa kitab. Dan kitab ini adalah sebuah pedoman. Tapi kita harus tahu juga, nabi dan rasul itu turun dengan zaman yang berbeda-beda. Mereka menyesuaikan kondisi umat pada masa itu. Jadi pada dasarnya memang kitab suci ini adalah pedoman hidup manusia. Yang sebenarnya intisari dari setiap kitab ini sama. Dari 4 kitab ini sebenarnya sama isinya, yaitu sama-sama mengesahkan Tuhan. Jadi yang mengarahkan kita untuk percaya bahwa Allah itu Maha Esa, dan kita harus tahu bahwa kitab ini juga memiliki intisari, yaitu akidah. Jadi akidah dasar kita harus percaya kepada siapa? Jangan menyembah berhala pastinya. Intinya kita tujuannya adalah menyembah Allah. Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang sebaik-baiknya diciptakan oleh Allah itu sendiri. Dan teman-teman semuanya, menjadi seorang mu'alaf itu bukan sesuatu hal yang sulit. Betul. Tetapi untuk menuju ke arah yang benar itu sangat sulit. Karena memang setiap agama itu mengajarkan kebaikan. Setuju dong teman-teman semuanya? Memang setiap agama itu tidak pernah mengajarkan keburukan. Semuanya mengajarkan kebaikan. Kenapa? Karena memang sejatinya agama itu diturunkan untuk mengubah seseorang itu menjadi lebih baik, lebih terarah. Dan yang pastinya mereka dituntut untuk tidak melanggar dari norma-norma kebaikan itu sendiri. Nah, jadi pertanyaannya timbul lagi nih. Terus, ini kan semua agama ini baik. Lalu agama mana yang benar? Nah, semua agama itu baik, tapi belum tentu benar. Nah, yang paling penting adalah kita harus tahu dulu mana agama yang benar. Agama yang benar itu yang seperti apa? Agama yang benar itu adalah agama yang betul-betul bisa selaras dengan logika kita. Kalaulah teman-teman membaca kitabnya masing-masing, nah coba temukan, ada tidak yang tidak selaras dengan logikanya teman-teman semuanya? Dan ada tidak permasalahan yang tidak bisa dijawab oleh kitabnya masing-masing, atau malah sebaliknya bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman atau permasalahan teman-teman yang saat ini sedang dihadapi. Karena memang buku petunjuk ini adalah solusinya. Nah, jadi kembali lagi teman-teman semuanya. Jadi saya ibaratkan begini. Ada sebuah ujian. Nah, kita pasti pernah mengikuti ujian. Teman-teman tahu ujian sekolah? Ujian sekolah itu kan sesuatu hal yang sebenarnya tidak boleh diketahui. Dan memang betul-betul tidak boleh diketahui ya, tidak dikasih contekan. Karena kalau nyontek itu udah pasti gagal. Nah, tidak dengan kita. Kita ini sudahlah dikasih kesempatan untuk hidup di muka bumi, dikasih pula contekan-contekan itu.
contekan ini adalah pedoman hidup kita. Dan Allah memudahkan itu semua. Nah, makanya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak belajar. Karena memang taruhannya adalah akhirat. Kalaulah teman-teman ini menggunakan akal dan mengelola nafsunya berdasarkan buku pedoman, pasti ada caranya. Pasti ada. Karena memang ada contekannya. Di Quran itu sudah jelas, teman-teman semuanya. Nah, terus kenapa sih kita sebagai umat muslim harus percaya dengan kitab kita Quran? Satu-satunya kitab suci yang mengatakan bahwa dirinya adalah kitab yang sempurna, yang tidak ada kesalahan di dalamnya, itu adalah Al-Quran. Saya menemukannya di ayat Al-Baqarah. Itu jelas sekali. Nah, jadi teman-teman semuanya, sebenarnya kita diciptakan ini sudah sangat sempurna. Pedomannya pun sempurna pula. Jadi ketika teman-teman menghadapi ujian saat ini, tidak tahu ujian keluarga, ujian kesehatan, ujian materi, ujian semuanya lah. Nah, kalaulah teman-teman ini patokannya, pedomannya adalah Quran, saya percaya teman-teman bisa melewatinya. Karena memang menjadi seorang muslim itu adalah ketika kita tahu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita kan untuk beribadah. Jadi di dunia ini tempat kita ibadah, tempat kita diuji, yang dimana kalaulah kita tidak diuji berarti kita tidak beribadah apa-apa. Karena memang tujuan kita hidup di dunia untuk beribadah, ada cobaan atau ujian yang harus kita lewati. Nah, untuk menjawab dari ujian itu tersendiri adalah bagaimana respon kita menghadapi ujian itu. Mungkin itu jawabannya. Tergantung dari respon teman-teman semuanya. Ketika teman-teman dipercaya sama Allah, dikasih sebuah persoalan. Nah, persoalan ini ujian ya. Dan cara kita menjawabnya pun dengan respon yang bermacam-macam ya. Responnya bisa yang negatif maupun positif. Dan bagi saya, cara menjawabnya atau meresponnya adalah dengan membuka buku pedoman kita, yaitu Quran. Karena di Quran sudah jelaskan tentang keluarga ada, tentang kesehatan ada, tentang ekonomi ada, bahkan tentang pendidikan juga ada gitu. Jadi sudah lengkap. Jadi tergantung kita mau pilih permasalahannya mana. Kita cuman lihat, bacakan, dan kita resapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana respon kita ke depannya. Jadi kitab yang masuk akal itu adalah kitab yang pertama Al-Quran. Karena memang sudah jelas firman-Nya Allah itu ada di situ. Dan cara hidup baik dan benar itu betul-betul ada di situ. Memang firman-Nya Allah langsung. Dan saya merasa bahwa inilah yang masuk akal tadi. Jadi ketika kita banyak agama, banyak kehidupan di dunia ini yang bermacam-macam, artinya gimana cara kita menyesuaikan dengan logika kita. Jadi logika kita ini untuk berpikir teman-teman, untuk membuat kita semakin baik dan benar. Baik dari segi perilaku, benar secara agama. Dan teman-teman semuanya perlu diketahui juga bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, sifatnya sangat-sangat sementara. Jadi saat ini apapun yang kita lakukan adalah masih skor sementara. Teman-teman semuanya yang saat ini sedang menghadapi ujian, ketika kita lemah, kita harus sering-sering mengikuti majelis taklim. Kita harus sering-sering ngecas iman. Karena cas iman ini kayak ibaratkan HP itu, HP aja bisa lobet. Apalagi kita sebagai manusia yang penuh dengan kekurangan. Nah, begitu teman-teman semuanya. Jadi memang betul bahwa kita hidup di dunia ini hanya sementara, tergantung dari kita nanti matinya yang bagaimana, mau yang seperti apa, kita tidak bisa mengatur. Karena memang hidayah ini milik Allah. Tergantung kita minta sama Allah. Makanya tiap hari kita minta, ya Allah, semoga istiqomah hamba-Mu ini ya Allah. Kalau seandainya kita tidak berdoa, minta pertolongan sama Allah, artinya kita sudah sangat-sangat jauh dari Allah. Makanya dari itu, apapun aktivitas yang kita lakukan saat ini adalah ingat-ingat Allah aja. Ingat-ingat mati lebih tepatnya. Kalau kita ingat-ingat mati, insya Allah, apapun yang kita lakukan, kita akan lebih hati-hati. Karena memang tidak bisa dipungkiri bahwa tempat maksiat di dunia ini banyak sekali. Tergantung dari kita bagaimana cara merespon maksiat itu sendiri. Mau kita hindari kah atau kita teruskan? Nah, kita sebagai umat beragama, itu adalah filter kita. Semakin dekat dengan agama, semakin kuat juga kita memfilter permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia itu sendiri. Karena memang dunia ini adalah tempat banyaknya maksiat. Banyak orang-orang berlomba-lomba untuk mencapai sebuah tujuan yang ternyata tujuannya mereka itu salah. Sebenarnya tujuan kita hanya beribadah. Dan itu masing-masing. Karena memang pertanggungjawaban di akhirat itu masing-masing ya teman-teman semuanya. Tidak barengan kita. Kita tidak barengan sama bestie kita, tidak barengan sama orang tua kita, tidak barengan sama istri kita bahkan. Nah, tapi masing-masing. Jadi, bagaimana cara kita mengumpulkan amal soleh ini adalah dengan cara
minta banyak-banyak sama Allah untuk istiqomah dalam kebaikan. Kita tidak tahu kerjaan kita apa saat ini. Kita tidak tahu perbuatan apa yang saat ini kita lakukan. Kita tidak tahu kita ini sampai kapan bisa melakukan kebaikan. Nah, karena semua itu masih skor sementara. Kalau udah final nanti, ya udah, itulah matinya kita tadi. Nah, tapi matinya bagaimana? Tergantung dari aktivitas kita. Jadi teman-teman semuanya, kita juga tidak bisa menjudge orang itu baik atau buruk. Karena memang itu tergantung dari dia sama penciptanya. Kita sebagai manusia adalah introspeksi diri saja. Kita tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Kita tidak bisa menilai seseorang dari cara dia merespon masalah. Karena bisa jadi ketika di akhir nanti, beliau yang lebih dekat sama Allah, bukan kita. Makanya kita harus sibuk mengurus diri kita untuk lebih baik kepada Allah. Tapi tidak dengan lingkungan sosial. Kita harus saling bahu-membahu untuk saling membantu. Seperti itu teman-teman semuanya. Hanya itu teman-teman. Jadi sebenarnya yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita betul-betul. Jadi kesimpulan dari cerita ini teman-teman semuanya, saya dari jadi ya teman-teman semuanya, dari semua yang saya bahas ini, ada beberapa kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman. Saya dapat ilmu ini dari masjid. Nah, jadi kesimpulannya adalah kita mohon minta banyak-banyak sama Allah. Pertama itu, kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena dengan membaca Al-Quran, kita akan semakin dekat sama Allah, kita akan semakin dekat dengan kebaikan. Terus, tidak cukup sampai membaca saja, kita juga minta sama Allah, ya Allah, berilah hamba ilmu agar bisa memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ketika kita sudah bisa membaca, kita harus belajar untuk memahami Al-Quran itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, banyak sekali cobaan, ujian yang datang yang bisa-bisa membuat kita lalai dengan Quran. Karena itu tadi, karena kita cuma bisa baca, ngerasa, oh aku udah bisa baca. Tapi pada dasarnya kita tidak bisa memahami Quran. Jadi rasanya hampa tetap. Nah, kita naikkan lagi levelnya. Kita minta sama Allah. Ya Allah, berilah hamba ilmu agar bisa mengamalkan serta menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah, kita harus tahu pedoman yang dikasih sama ciptaan kita itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus bisa mengamalkan Quran. Tadi kan sudah bisa membaca, bisa memahami. Kita harus mengamalkan Al-Quran itu. Apa yang harus kita amalkan? Ya sesuai dengan ayat yang bisa kita baca, sesuai ayat yang kita pahami. Jadi kita harus paham, baru kita amalkan. Nah, terus untung-untungan kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Kenapa? Karena memang Al-Quran ini kan suci ya teman-teman semuanya. Apalagi kalau kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah dengan sebaik-baiknya bentuk, baik jasmani maupun rohani, kita juga bisa menghafal Al-Quran. Artinya kita hamba pilihan. Hamba pilihan untuk menjaga Quran itu sendiri, untuk menjaga isi dari Quran itu sendiri. Dan saya berharap kita harus menanamkan suatu hal prinsip dasar yang di dalam diri kita, yaitu bisa membaca, bisa memahami, serta bisa mengamalkan, bahkan kalau bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Itu sih teman-teman semuanya inti dari pembicaraan kita pada hari ini. Nah, jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran, tetap terus pedomannya Al-Quran. Karena insya Allah, Allah mudahkan dunia akhirat kita.